Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya pada pembelajaran mata pelajaran agama Islam. Nah, pada kali ini kita akan membahas bab waris atau kita akan lebih tepatnya dalam materi agama Islam itu dikenal dengan materi eh, mengenal sistem waris dalam agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran kita pada kali ini mendapatkan keberkahan dan juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja menjelaskan mengenai ini. Jadi dalam eh, hukum Islam, pada prinsipnya ketika seseorang wafat, maka dia akan meninggalkan beberapa hal. Nah, dalam konteks materi ini, eh, seseorang yang meninggal itu atau disebut sebagai muwaris, itu meninggalkan harta. Nah, ada tiga prinsip perpindahan harta kepada ahli warisnya. Yang pertama adalah hibah, ya. Kemudian yang kedua ada wasiat dan yang ketiga adalah sistem waris. Nah, pada dasarnya ketiga sistem perpindahan harta ini dia memiliki hukum eh, yang sesuai dengan rujukan serta dalilnya. Nah, pada sistem hibah kita biasa mengenal dengan pemberian tanpa syarat. Itu dibenarkan dalam Islam. Nah, lalu kemudian ada sistem wasiat yang memungkinkan seseorang sebelum wafatnya dia menuliskan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada orang yang ia percaya untuk memberikan apa yang ditinggalkan olehnya kepada ahli waris atau selain ahli waris. Dan tentu yang ketiga adalah sistem waris yang mana telah Allah tetapkan dalam Al-Quran batas-batas serta aturan-aturannya yang perlu diterapkan ketika akan dilakukan pembagian harta tersebut, gitu ya. Nah, yang ketiga, eh, bukan tanpa sebab waris ini kemudian menjadi suatu hukum gitu ya. Sebab pertama sejarahnya pada sistem Yahudi, seseorang yang wafat itu kemudian tidak langsung diberikan harta dari orang tuanya gitu kan. Kemudian dalam sistem Romawi, eh, harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang wafat itu hanya diberikan kepada anak laki-laki. Dan jika kita melihat sistem adat itu juga hampir mirip dengan sistem Romawi. Kurang lebih demikian waris yang ada sebelum adanya Islam pada masa Arab Jahiliyah saat itu. Nah, kemudian sementara bagaimana sistem atau prinsip waris dalam Islam ini? Yang pertama Ansor memberi kepada Muhajirin. Nah, menurut Nabi Muhammad SAW bahwa bagi orang-orang mukmin eh, dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya, orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi atau waris mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin. Nah, karena pada masa itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu banyak sekali orang-orang Ansor yang kemudian memiliki perasaan si cinta menyambut Ansor kaum Muhajirin itu bahkan sampai-sampai dia memberikan waris kepada muhajirin sementara dalam aturan waris Islam orang apa namanya yang berhak menerima waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah gitu ya. Nah, lanjut. Kita akan pada tiga subjek ini ya, pewaris, ahli waris dan juga harta waris. Nah, kita sama-sama tahu bahwa pewaris adalah orang yang mewariskan atau dalam konteks ini adalah dia yang wafat dan meninggalkan harta, sementara ahli waris adalah keluarga yang ditinggalkan. Bisa anak, bisa orang tua, bisa adik, bisa kakak, atau bahkan bisa cucu gitu ya. Itu ahli waris. Nanti kita akan bahas di depan ya. Nah, sementara kemudian ada harta waris ya. Nah, ini harta waris adalah jumlah
atau total harta yang ditinggalkan oleh mewaris atau orang yang mewariskan. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikut. Harta peninggalan. eh Sebelum, pada prinsipnya sebelum dibagikan waris, itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh ahli waris. Jadi ahli waris itu nggak boleh langsung membagi-bagi atau bahkan berantem untuk rebutan harta waris, karena harus ada beberapa hal yang dibagi-bagi terlebih dahulu. Pertama, untuk biaya perawatan. Selama misalnya jika muwaris atau orang yang wafat itu sebelum wafatnya sakit dan membutuhkan perawatan, maka ya biasanya kan membutuhkan biaya-biaya dalam perawatan itu. Maka itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Itu harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum waris itu dibagikan kepada ahli waris. Yang kedua adalah pengurusan. Pada saat mewaris wafat, maka kan pasti ada pengeluaran untuk membeli kain kafan, untuk biaya-biaya pemakaman dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipenuhi dari harta peninggalan mewaris, gitu ya. Kemudian harta atau zakat. Apakah mewaris selama ini mungkin ada ketinggalan bayar zakat atau kewajiban-kewajiban lain atau zakat fitrah, maka kemudian itu sebagai ahli waris kita harus membayarkan zakat tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban jika mewaris memiliki hutang kepada siapapun, maka sebelum harta waris itu dibagikan harus dibayarkan dulu hutang. Atau kemudian nazar atau pernah menyewa sesuatu tapi belum dibayar, nah itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah wasiat. Jadi wasiat juga sangat perlu untuk dibayarkan sebelum warisan itu dibagikan. Selanjutnya, golongan ahli waris. Nah, ini kita masuk kepada golongan ahli waris. Siapa saja sih yang dapat warisan itu? Nah, dari pihak laki-laki ada kurang lebih ada 10 orang dari pihak laki-laki, ya, adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ada ayah, kemudian ada kakek dari ayah, jadi jalur laki-laki ke atas. Kemudian ada saudara laki-laki dari arah manapun, maksudnya adalah saudara laki-laki dari arah manapun, misalnya dia satu ibu, saudara laki-lakinya itu satu ibu atau satu bapak. Nah, itu maksud dari arah manapun. Kemudian ada anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, atau sekandung, atau saya, artinya berarti adalah keponakan ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki itu keponakan. Paman dari ayah, saudaranya eh, adik atau kakaknya ayah, tapi laki-laki dan anak laki-laki paman, kemudian berarti itu masuknya adalah sepupu ya. Nah, kemudian suami bagi istri yang meninggal, suami berhak. Kemudian laki-laki yang memerdekakan pewaris. Nah, atau biasa disebut dalam syariat itu adalah muktikun. Nah, untuk laki-laki yang memerdekakan pewaris, ini sebetulnya dalam konteks hari ini sudah tidak ada ya, karena pada masa Nabi, muktikun itu adalah orang yang membebaskan budak. Jadi pada masa Nabi kan masih ada budak yang dijual oleh orang lain, dibeli oleh orang lain, dan bagi orang yang membeli budak tersebut kemudian dimerdekakan, maka itu muktikun, disebut sebagai golongan ahli waris dari pihak laki-laki. Selanjutnya, golongan ahli waris dari pihak perempuan. Memang jika kita lihat, golongan dari perempuan itu cenderung lebih sedikit daripada laki-laki bagiannya. Hanya ada 6 golongan. Siapa saja? Satu, anak perempuan, sudah pasti. Cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, adik atau kakak perempuan ya, istri bagi suami atau laki-laki yang meninggal, perempuan yang memerdekakan pewaris, ini sama konsepnya dengan yang tadi. Oke, sekarang kita bahas ke jika semua ahli waris ada. Misalnya nih kita balik lagi ke slide ini. Jika semua golongan ahli waris ini ada, masih hidup, meskipun ini sungguh jarang gitu ya. Tapi misal, karena kalau dalam hukum fikih itu kita harus membahas
sesuatu yang belum terjadi tetapi hukumnya harus dibahas. Nah ini ya, misal maka bagaimana penentuan siapa yang menjadi ahli waris? Nah, memang jika kita melihat golongan ahli waris itu laki-laki cenderung lebih banyak, tetapi pada prinsip ketika semua ahli waris itu ada, maka yang menerima adalah anak laki-laki, suami dan ayah saja. Sementara perempuan itu dari 6 golongan ahli waris, hanya satu yang tereliminasi yaitu muktikun. Semuanya berhak menerima, yaitu anak perempuan, istri, ibu, cucu, saudara perempuan sekandung. Tapi nanti di ini dilihat lagi syarat dan ketentuannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya waris. Nah, seseorang berhak mendapatkan waris bila mana dia memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, memiliki hubungan darah sudah pasti ya, atau dalam hukum syariat disebut sebagai nasab. Nah, lalu kemudian karena perkawinan sebagai suami istri. Misalnya tidak ada hubungan darah nih saya sama istri saya atau Anda dengan suami Anda, maka karena perkawinan tersebut itu menjadi syarat, itu menjadi syarat yang telah terpenuhi untuk menerima waris. Karena yang ketiga adalah karena memerdekakan budak, itu yang saya jelaskan barusan. Dan ada hubungan sesama muslim. Ini terjadi bila muwaris uh, uh, atau almarhum itu tidak memiliki ahli waris sama sekali, nggak punya anak, orang tua sudah meninggal, saudara-saudara juga nggak udah meninggal juga, jadi artinya sebatang kara, tapi dia punya harta. Nah, kemana harta itu? Maka harta itu boleh diwariskan kepada orang yang sehubungan agamanya, yaitu sesama muslim. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang menyebabkan waris itu terhalang atau tidak dapat diberikan kepada si ahli waris. Pertama, budak, ya. Atau ya ini lagi-lagi balik kepada sistem bahwa pada masa Nabi masih ada perbudakan. Nah, mungkin zaman sekarang itu sudah tidak ada ya perbudakan. Lalu yang kemudian yang kedua adalah pembunuh. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuh. Misalnya ada anak karena dia ingin warisan orang tuanya, dia membunuh orang tuanya. Nah ini menurut hukum dari Rasulullah itu tidak akan mendapatkan waris. Ya meskipun dia saudara hubungannya, meskipun dia kemudian Muslim juga, tetapi karena dia membunuh dengan alasan dia ingin mendapatkan warisan secepatnya, maka itu tidak mendapatkan waris secara hukum. Yang ketiga adalah uh, keluar dari Islam atau murtad atau kafir, maka dia kemudian tidak mendapatkan waris sebab dia telah terputus hubungan secara akidah dengan orang tuanya. Selanjutnya, nah ini kita bahas furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah itu atau biasa juga disebut dengan bagian-bagian wajib, ya, bagian-bagian wajib. Nah, bagian-bagian wajib ini perlu kalian ketahui, apa namanya, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini bagian-bagian yang wajib, yaitu seperdua, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga. Dan juga kita dikenal dalam istilah waris itu ada asobah atau sisa dari harta waris yang telah dibagikan kepada ahli waris lain. Nah, sisanya itu adalah asobah yang biasanya diterima oleh anak laki-laki yang mutlak, anak laki-laki atau anak perempuan itu akan menerima asobah. Mungkin kalian bertanya misalnya ada apa berarti kalau misalnya anak itu dapat sisa, sisa itu biasanya sedikit, belum tentu. eh, Melihat pembagian dan juga adanya ahli waris yang lain itu tergantung. Jika ahli warisnya misalnya hanya ada istri, kemudian ada ibu, nah maka bisa jadi asobah itu akan lebih besar dari bagian-bagian istri dan ibu. Oke. Nah, siapa yang mendapat seperdua atau setengah dari harta muaris? Ya, pertama, anak perempuan tunggal. Ya, jadi anak perempuan satu-satunya, dia itu mendapat setengah dari
muwaris, setengah dari harta warisan dari almarhum. Itu yang mendapat satu setengah harta waris dalam hukum Islam. Kemudian cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, ya, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, ya. Jadi cucu perempuan tunggal ini juga mendapat setengah dari harta warisan si apa namanya, si muwaris gitu ya. Kemudian yang ketiga saudara perempuan sekandung, ya. Kemudian saudara perempuan sebapak. Nah, ini dengan syarat jika saudara perempuan sekandungnya tidak ada. Nah, kalau saudara perempuan sekandungnya ada, maka nomor 4 ini tereliminasi, dia tidak mendapatkan waris. Dan yang kelima adalah suami. Jika istri yang meninggal itu tidak punya anak. Jadi kalau kalau misalnya ada pasangan suami istri baru baru menikah, misalnya 2 tahun 3 tahun belum punya anak, tapi kemudian istrinya keburu meninggal duluan, maka kemudian harta yang istri miliki itu setengahnya milik suami. Bagian suami ya, bukan milik suami. Selanjutnya adalah yang mendapatkan bagian seperempat. Nah, ini biasanya yang lebih yang umum dalam waris itu, yaitu bagian seperempat suami jika istri yang meninggal mempunyai anak, eh, istri jika suami yang meninggal tidak punya anak. Nah, ada perbedaan jika suami itu tidak punya anak, atau dalam keluarga itu tidak punya anak, maka suami dapat setengah. Nah, kalau punya anak, maka suami dapat seperempat. Nah, sebaliknya, kalau istri, kalau punya anak dapatnya seperempat. Nah, sementara kalau punya anak dapatnya seperlapan. Nah, mungkin bertanya-tanya nih bagi yang perempuan, Pak, kok misalnya bagian yang perempuan tuh cenderung lebih sedikit. Nah, nanti akan dijelaskan ya, ada penjelasannya ya. Kita ke furudul muqaddarahnya dulu, kita selesaikan. Setelah itu kita akan bahas juga mengenai kenapa bagian perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, ini adalah yang mendapatkan 2/3. Nah, ada 2 anak perempuan atau lebih. Jika tidak anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Jika tidak ada anak perempuan, 2 saudara perempuan sekandung, 2 saudara perempuan sebapak, dan ada saudara perempuan sekandung. Nah, selanjutnya yang mendapat 1/3, ibu, jika yang meninggal tidak punya anak atau saudara perempuan. Misalnya studi kasusnya begini, ada sebuah keluarga suami istri, ya kan, tapi belum punya anak, tapi masih punya orang tua. Nah, misalnya si suaminya meninggal, maka ibu itu mendapatkan sepertiga, ya gitu. Sepertiga dari harta si anak laki-lakinya yang meninggal. Kemudian 2 orang saudara perempuan atau lebih jika tidak ada anak atau orang tua. Next, kita masih di bagian furudul muqaddarah, mendapatkan 1/6 siapa saja? Ibu jika bersama anak. Ya, tadi kalau misalnya ibu tidak, si muwarisnya tidak punya anak, maka dapatnya sepertiga, tapi kalau punya anak dapatnya 1/6. Ya, oke, lanjut. Kemudian ada ayah jika bersama cucu, kakek jika bersama anak atau cucu sedangkan ayahnya tidak ada, nenek jika tidak ada ibu, saudara seibu jika tidak ada anak. Nah, sekarang kita bahas tentang asobah. Nah, asobah ini ada dua. Ada asobah sababiyah dan ada asobah nasabiyah. Setiap ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan, ia mengambil semua harta waris bila ia seorang diri dan mengambil sisa harta waris telah sebelumnya diambil oleh orang yang memiliki bagian pasti. Ini adalah pengertian asobah menurut Dr. Wahbah Az-Zuhail. Ya, jadi menurut Dr. Wahbah Az-Zuhail, ahli waris yang tidak memiliki bagian yang telah ditentukan dalam furdul muqaddarah, ia akan mengambil semua harta waris bila ia seorang diri. Ya, contoh misalnya dalam studi kasus, ada keluarga, eh, semuanya sudah meninggal kecuali hanya satu anak. Jadi ahli warisnya itu cuma sendiri, gitu ya. Eh, ibunya udah meninggal, ayahnya udah meninggal, istrinya udah meninggal juga, adik kakaknya udah meninggal. Terus kemudian si bapak ini meninggal.
Nah, sisalah satu orang, maka menurut Dr. Wahbah Az-Zuhail, dia akan mendapatkan atau mengambil semua harta. Tetapi bila dia bersama dengan ahli waris lain yang telah ditentukan bagiannya dalam furudul muqaddarah, maka orang tersebut, ahli waris tersebut mendapatkan sisa dari harta waris setelah dibagikan. Itu kurang lebih asobah. Nah, sekarang ada asobah binafsi. Asobah binafsi itu siapa saja? Asobah atau apa sih asobah binafsi? Asobah binafsi adalah mereka yang memiliki nasab dengan si jenazah atau si mayit atau si almarhum tanpa ada unsur perempuan, ya. Atau dengan kata lain, dia biasa disebut juga dengan asobah dengan sendirinya atau asobah otomatis, ya, itu anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki saya, dan lain sebagainya bisa dibaca ya. Kemudian ada asobah bil ghair, ya. Nah, asobah bil ghair yaitu jika ahli waris bersama dengan yang lain. Misal, anak perempuan akan mendapat asobah bila dia bersama dengan anak laki-laki. Ya, setiap ahli waris perempuan. Kalau asobah bin nafsi itu adalah asobah yang berasal dari golongan laki-laki, sementara asobah bil ghair adalah asobah dari golongan perempuan yang memiliki bagian pasti bila berbarengan dengan saudara laki-lakinya. Gitu ya. Jadi harus berbarengan dengan saudara laki-lakinya, seperti anak perempuan bersama anak laki-laki, cucu perempuan cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga asobah ma'al ghair, saudara perempuan atau bagian asobahnya saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak bila bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Gitu ya. Jadi saudara perempuan itu juga dapat asobah bila dia bersama dengan anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan. Jadi harus bersama. Nah, kemudian, nah ini juga ada yang dikenal dengan hijab. Jadi seseorang itu bisa terhijab warisnya bila ada ahli waris yang lain. Misalnya hijab hirman. Hijab hirman yakni tertutup secara mutlak. Misalnya anak dan cucu sama-sama ahli waris, namun cucu tidak mendapat harta karena ada anak laki-laki. Nah, cucu ini terhalang. Ya, selama masih ada anak, cucu itu tidak dapat. Itu yang disebut dengan hijab hirman. Demikianlah pertemuan kita. Kita eh, cukupkan dulu sampai di sini. Eh, kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Bagi kalian yang punya pertanyaan terkait muaris, ya, terkait muaris kali ini, kalian bisa komen di kolom komentar dan eh, jangan lupa untuk share bila tayangan atau penjelasan ini bermanfaat. Dan saya juga tidak menutup kritik terhadap video ini. Jadi kalian bisa memberikan kritik uh, dan kita bisa membuka diskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini dapat bermanfaat dan juga menambah keyakinan juga keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, terutama itu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.